Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan terkait cara mengolah data dengan Orange Data Mining, yaitu data status mahasiswa. Dengan menjelaskan beberapa teknik seperti klasifikasi, prediksi, dan juga klasterisasi. Yang beranggotakan Triani Samiranti, Rinya Priani, Titania Hermawan, dan juga Nashwa Anissa Fitri. Sebelum kita mengolah data di Orange Data Mining, terlebih dahulu kita mencari data mentahnya atau data yang akan kita olah di web atau internet. Saya akan mencari data yang akan saya olah di web Kaggle. Kalian bisa cari di internet lain. Jika sudah masuk ke web Kaggle, kalian bisa masuk ke dataset, lalu search dataset. Saya akan mencari data pendidikan. Kalian bisa cari contoh data lain, misalkan data kesehatan, data kependudukan, data pendidikan. Saya akan mencari data pendidikan di web Kaggle. Saya akan menggunakan prediksi status akademik. Jika kalian sudah memilih data yang akan kalian olah di Orange, kalian bisa pencet tombol download di kanan atas, lalu download dataset as zip. Karena datanya zip, jadi kita perlu mengekstrak terlebih dahulu sebelum digunakan. Pilih extract file, lalu OK. Di sini akan muncul folder seperti ini ya, teman-teman. Archive. Lalu kita bisa lanjut ke aplikasi Orange, klik New, lalu klik File. Di file akan ada icon file, kalian pencet dan kalian masukkan data yang sudah kalian download tadi, yang sudah diekstrak, lalu klik open. Dan tampilannya akan seperti ini ya. Karena kita ingin mencari prediksi status mahasiswa, jadi kita akan membuat status akademik menjadi target. Klik apply. Jika sudah di file, bisa kita tarik garis, terus pilih data table. Ini data yang sudah kita masukkan ya. Terlihat no missing data, berarti tidak ada data yang error ya teman-teman. Jika ada missing data, kalian bisa tarik garis dari file, terus kalian pencet pre-process. Di sini ada pilihan untuk menginput missing values-nya pakai apa? Ada average or most frequent, atau mengisi nilai yang hilang dengan rata-rata, replace with random value, atau mengisi nilai dengan nilai acak dari distribusi yang sesuai, atau remove rows with missing values, yaitu menghapus barisnya saja. Jika sudah kalian pilih, lalu kita bisa tarik lagi dari pre-process. Kalian pilih data table. Ini untuk melihat data yang sudah terolah, misal ada missing data yang tadi, missing values, nanti datanya menjadi no missing data. Jika sudah dipastikan tidak ada missing data, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Sini jadi saya akan menjelaskan metode klasifikasi pada aplikasi Orange. Yang pertama, kita pilih terlebih dahulu widget file. Dari file ini kita klik, kita pilih data yang mau kita gunakan, yaitu dataset mahasiswa kehadiran aktivitas IPK. Selanjutnya kita ubah status akademik menjadi kategorikal dan role-nya menjadi target. Kita apply. Untuk melihat data yang sudah kita pilih, kita menggunakan widget data table. Lalu kita sambungkan file ke data table. Di sini sudah terlihat status akademiknya menjadi target karena dataset yang kita gunakan pada klasifikasi yaitu supervised learning. Di sini no missing data yang artinya tidak ada data yang hilang.
Selanjutnya, kita ingin menggunakan algoritma yaitu naive Bayes. Selanjutnya kita sambungkan file ke naive Bayes. Di sini naive Bayesnya masih kosong karena kita masih harus menambahkan widget prediction. Di sini predictionnya juga masih kosong karena kita masih harus menyambungkan file ke prediction agar data yang ingin kita gunakan terlihat. Nah, di sini sudah terlihat data dan algoritma naive Bayes, yaitu errornya lumayan tinggi, yaitu ada error yang 0,865, 0,804 dan 0,562. Di sini bisa dilihat akurasinya itu mencapai 0,987 atau 98%. Selanjutnya, kita akan menambahkan test and score pada algoritma naive Bayes. Sini kita juga harus menyambungkan file ke test and score agar data yang ingin kita lihat muncul. Nah, di sini sudah terlihat, yaitu akurasinya hampir sama. Akurasi dari naive Bayes itu 0,973, sekitar 97%. Segitu dulu penjelasan dari saya tentang klasifikasi dataset pada aplikasi Orange. Selanjutnya kita akan mempraktikkan cara melakukan prediksi menggunakan dua algoritma, yaitu decision tree dan naive Bayes. Kita akan menggunakan dua jenis data, yaitu data dengan target dan data tanpa target. Pertama, kita ambil file data dan rename menjadi data latih. Klik 2 kali file tersebut, lalu cari datanya, kita pilih dan klik open. Klik reload untuk membuat data. Selanjutnya kita jadikan salah satu kolom sebagai target, lalu kita klik play. Untuk melihat datanya, kita sambungkan dari data file ke data table dan klik 2 kali pada data table. Tabel sebelah kiri merupakan target dan tabel keduanya adalah meta dengan 1500 baris tanpa missing data dan juga 8 feature. Jika ada data yang hilang, biasanya akan terlihat tanda tanya pada tabel. Apabila terjadi missing data, kita bisa melakukan pemrosesan dengan processing, sambungkan file data ke preprocess untuk menangani data yang hilang. Klik input missing value, lalu pilih replace with random value. Sambungkan preprocess ke data table untuk mengetahui apakah data yang hilang sudah terisi. Kemudian kita bisa menggunakan dua algoritma, yaitu decision tree dan naive Bayes. Pertama, sambungkan preprocess ke algoritma tree, pilih clear all, lalu tarik garis dari preprocess ke data yang akan dicapai. Kemudian klik OK. Sambungkan tree ke tree viewer. Kita klik 2 kali tree viewer-nya. Sini ada pohon. Kita bisa lihat gambarannya di tree viewer. Untuk melakukan prediksi, sambungkan tree ke prediction. Sambungkan juga preprocess ke prediction agar data yang hilang ikut terisi. Klik prediction 2 kali dan hasil algoritma tree akan muncul. Selanjutnya kita bisa sambungkan tree dan preprocess ke test and score. Kita bisa lihat datanya, yaitu 91%. Kita sambungkan preprocess ke naive Bayes. Kita pilih clear all, pilih preprocess data ke data. Kita klik OK, kemudian sambungkan naive Bayes ke prediction dan test and score. Kita klik prediction-nya 2 kali. Di sini kita akan melihat datanya seperti ini. Data di test and score kita klik 2 kali dan seperti ini datanya. Setelah permodelan selesai, sekarang kita akan menguji data baru. Kita pilih file baru, kita rename, kita klik 2 kali, terus kita masukkan data, kita klik open, terus kita reload, dan di sini tidak ada target ya. Kita close, kemudian kita sambungkan ke file data table
Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai klasterisasi. Pertama-tama kita tambahkan dulu file dan masukkan data yang ingin digunakan. Dan di sini saya memilih targetnya status akademik. Kalau misalnya sudah kita apply, tutup, kemudian disambungkan ke data table. Dan berikut hasilnya. Status akademik menjadi target. Dari file kita sambungkan ke preprocess. Kita buka preprocessnya dan masukkan normalize features. Lalu pilih yang normalize to interval yang 0,1. Kemudian kita buka, kita lihat hasilnya di data table. Kita rename dulu. If kita buka dan hasilnya tadi sebelah sini kan umur angka, jadi angka bulat dan hasilnya menjadi yang 0, sekian. Oke. Terus dari preprocess saya akan sambungkan ke K-means. Di K-means itu saya menggunakan from 2 to 5. Jadi scoresnya menjadi segini. Dari K-means saya akan menyambungkan ke scatter plot. Oke, scatter plot. Dan ini hasilnya. Di aksis X itu ada jenis kelamin, dan di aksis Y ada umur. Oke, selanjutnya dari scatter plot saya akan menyambungkan ke data table. Perhatikan. Kemudian dari K-means itu saya akan membuka data table untuk melihat hasil. Hasil dari klasterisasinya seperti ini. Ada cluster, ada siluet, ada target. Kemudian itu saya akan menyambungkannya ke save data. Oke, sekian dari penjelasan saya. Berdasarkan hasil yang sudah kami kerjakan, kami akan membuat kesimpulan dari tugas ini. Dalam proses analisis data mining dataset pendidikan pada aplikasi Orange yang sudah kami kerjakan menggunakan beberapa teknik, kami dapat memaparkan materi yang kita dapat, yaitu pre-processing untuk membersihkan dan mempersiapkan data mentah, klasifikasi untuk menentukan kategori data, prediksi untuk memperkirakan nilai atau kejadian di masa depan, dan klasterisasi untuk mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan kemiripan. Dengan teknik-teknik ini, sangat membantu kami memperoleh wawasan dari dataset pendidikan yang dianalisis. Kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.